Kalau kita bicara tentang peradilan agama, berarti kan kita bicara tentang penerapan hukum Islam di peradilan agama. Nah, ketika kita bicara hukum Islam, tentu saja kita tidak lepas ya dari sejarah lahirnya hukum Islam itu, yaitu sejak diutusnya ya Nabi Muhammad SAW. Peradilan agama adalah warisan alim ulama untuk bangsa, merawat dan menjaganya mutlak hukumnya. Perkembangan hukum adalah sebuah keniscayaan setiap budaya. Di masa pandemi, peradilan agama harus tetap melaju dan eksis menjawab tantangan yang ada. Jika dahulu sang qadhi bersidang di serambi masjidnya, nilai-nilai keadilan tanpa hingar-bingar media pun tetap diterima umatnya. Hal tersebut karena tercermin dari ketinggian ilmu dan budi luhur akhlak qadhinya. Akhirnya kepercayaan umat kepada peradilan adalah kuncinya. Peradilan agama Nusantara lahir sebelum pandemi penjajahan Belanda. Bahkan telah ada saat masa kehidupan para sultan dan raja-raja, mencakup sisi-sisi kehidupan masyarakat dengan nyata. Peradilan agama seharusnya menjadi garda utama penegakan hukum bagi warga negara Indonesia. Pemirsa, inilah talk show Pakotas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pakotas TV, alhamdulillah kita pada sore menjelang malam ini bertemu lagi dalam sesi talk show Pakotas TV. Terima kasih atas atensinya. Kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perjalanan dari awal sampai mungkin nanti sampai edisi bagaimana peradilan itu ada, mulai dari zaman Nabi, mulai zaman sahabat, kemudian para alim ulama, sehingga adanya peradilan agama sampai saat ini. Jadi memang ada sebuah pernyataan yang mengatakan sekarang viral ya, pengadilan agama itu bukan peradilan kaleng-kaleng gitu. Karena memang peradilan yang sudah dari dulu ada. Hanya memang masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang sebenarnya posisi peradilan agama, kemudian dulunya seperti apa, sumber hukumnya seperti apa. Ini yang membuat kemudian menarik dan untuk kita kaji. Nah, maka untuk itu kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasik. Selamat sore menjelang malam ini Bapak. Selamat sore menjelang malam. Mengganggu waktunya ini setelah udah bekerja dari pagi sampai sore, di luar jam kerja masih kita todong juga untuk mengambil liputan ini. Mudah-mudahan Bapak sehat dan berkenan. Amin. Ini langsung saja Pak, karena memang waktu juga terbatas gitu ya. Ini banyak pertanyaan nih dari masyarakat terkait dengan peradilan agama. Tentunya ya kalau kita pun lahir ada asal usulnya, ada bapak, ada ibunya gitu ya. Nah sebenarnya peradilan agama ini sebenarnya seperti apa dulunya, awal mulanya? Apakah dari memang ini sumbernya memang dari agama? Kalau ataupun dari agama itu siapa yang mengajarkan dan siapa juga yang mempraktekkan? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang panjang nanti sejarahnya ya. Kalau kita bicara tentang peradilan agama, berarti kan kita bicara tentang penerapan hukum Islam di peradilan agama. Nah, ketika kita bicara hukum Islam, tentu saja kita tidak lepas ya dari sejarah lahirnya hukum Islam itu, yaitu sejak diutusnya ya Nabi Muhammad SAW. Nah, sejarah peradilan Islam ya itu sudah muncul ya sejak zaman Nabi. Tapi belum ada gedungnya seperti sekarang ya? Ya, nah dalam beberapa literatur ya, dalam beberapa literatur itu mulai zaman Nabi
sampai pada zaman sahabat Abu Bakar. Abu Bakar? Ya, sampai sahabat Umar di awal ya. Itu belum ada pemisahan lah katakanlah ya, pemisahan kewenangan terkait antara yudikatif dengan legislatif dan juga dengan eksekutif. Artinya pada zaman Nabi dan pada zaman Abu Bakar, ya beliau juga lah yang sebagai eksekutif, beliau jadi legislatif, dan beliau juga sebagai pengadil, yudikatif, sebagai pengadil. Ya. Ya, makanya ada yang mengatakan beliau sebagai musyarek dan juga sebagai qadhi. Jadi sehingga untuk negara-negara yang ditaklukkan oleh Islam ya, itu dikirim amir atau hakim ya, penguasa ke daerah-daerah daripada kekuasaan itu, Islam. Selain sebagai seorang gubernur atau sebagai seorang penguasa di situ, tapi juga sekaligus sebagai seorang hakim. Artinya belum ada pemisahan khusus terkait yudikatif. Jadi kalau sumber hukumnya ketika zaman Nabi, istilahnya secara ringkas, ya Nabi itu sendirilah yang sebagai sumber hukum. Ya, Nabi sendirilah sebagai sumber hukumnya. Jadi nggak seperti sekarang ya, ada perbedaan hukum ini itu. Jadi seperti itu. Nah, ketika sampai zaman Abu Bakar, bahkan sampai awal lah ya, awal Umar itu begitulah yang terjadi. Jadi tidak ada khusus lah ya, khusus dia menjabat sebagai hakim gitu ya, sebagai qadhi itu tidak ada, karena ya beliau-beliau itulah yang sebagai juga qadhi, sebagai penguasa, sebagai hakim ya, hakim bahasa Arab dalam artian penguasa ya. Nah itu mereka gitu ya, beliau-beliau maksudnya. Nah kemudian baru pada masa Umar ya, baru pada masa Umar itu benar-benar ada khusus hakim ya, qadhi yang diutus oleh secara resmi Umar, ada yang diangkat menjadi qadhi gitu. Secara resmi diangkat sebagai qadhi dan juga dipersiapkan istilahnya jabatan khusus, tunjangan khusus, gaji khusus juga, kewenangan khusus. Sudah ada zaman Umar. Makanya sebelumnya belum ada ya? Belum ada. Nah, meskipun debatable memang ada yang dikirim oleh Nabi kayak Mu'ad bin Jabal ke Yaman gitu ya. Iya. Nah, makanya ketika itu juga ditanya kan Mu'ad bin Jabal bima takdi gitu kan, dengan apa kamu? Dengan apa engkau memutus gitu. Dan mengadili? Nah, ya. Kemudian Mu'ad mengatakan ya bi kitabillah ya, bima fi kitabillah ya. Jadi sumber hukumnya memang kitabillah. Kitabillah. Artinya Kemudian Al-Qur'an ya. Al-Qur'an, kemudian sunnah Rasulullah kan. Ketika tidak ada dalam Al-Qur'an. Kemudian fa'ilam tajid ya, kemudian dia menggunakan ra'i ya, menggunakan pendapatnya. Tapi pendapat bukan asal pendapat dong. Bukan asal pendapat. Pendapat itu tetap dirujukkan ya, soalnya kan hari ini juga tenar nih, semua orang bisa berpendapat, semua orang punya hak asasi berpendapat. Kalau kemudian ini dikaitkan dengan hukum, ini kan musibah besar. Sehingga kemudian ada orang yang tidak punya ilmu dan sebagainya juga berpendapat. Gimana nih Pak Ketua? Itu tidak boleh, karena pendapat hakim itu harus mendasarkan pada hukum yang telah ada. Berarti berpendapat seandainya tidak ada kan bisa dengan kias ya. Salah satu maksud dari ro'i itu kan kias. Dianalogikan dengan hukum yang sudah ada. Tetap ada cantolan daripada dalilnya ya. Ada payung hukumnya. Bukan ujuk-ujuk memutus ini ya. Ya, karena itu muncul untuk berijtihad itu ada kaidah usuliyah, kaidah fikih dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian pada zaman Umar betul-betul sudah ditetapkan sebagai qadhi. Umar pernah memerintahkan ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah menetapkan, mengangkat, ta'yin lah kalau dalam bahasa Arab itu. Jadi Yazid, sahabat Yazid dengan sahabat Abi Darda untuk menjadi qadhi hakim di Madinah. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari di Basrah. Kemudian Sureh yang terkenal ya, itu di Kufah gitu kan. Dan sahabat Qais itu di Mesir. Nah, jadi beberapa sudah memang ditunjuk khusus. Yang lainnya yang tidak ditunjuk khusus ya, ketika dia diutus sebagai amir di situ, sebagai gubernur di situ ya, dia otomatis jika belum ada yang ditunjuk khusus hakim, dialah yang menjadi hakim. Berarti kembali ke masa Nabi ini Pak Ketua. Berarti ketika Nabi ini sudah memutuskan sebuah keputusan misalnya, apakah pidana, perdata, dan lain sebagainya, sengketa harta, itu berarti tidak ada demo ya, karena sumber hukumnya Nabi sendiri, nggak kayak sekarang gitu. Oh jelas, karena beliaulah sebagai musyareknya, jadi ya tidak ada lagi, karena beliaulah yang akan putus dan semuanya akan sangat yakin ya. Meski begitu, nah ini yang harus dibedakan Nabi sebagai musyarek dengan Nabi sebagai qadhi. Nah, nah sebagai qadhi, kalau musyarek itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Musyarek itu ya dia pembuat hukum lah. Pembuat hukum. Pembuat hukum. Ya, jadi legislatifnya lah gambarnya. Tapi kan beliau dari wahyu ya. Iya betul. Dari wahyu gitu ya.
Terus kemudian sebagai qadhi, kalau musyari nggak akan pernah salah, karena kalau salah akan langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai hakim, beliau ada kemungkinan bukan salah ya, tetapi beliau mengadilinya dengan yang dohir saja. Nah, ada kaidahnya berarti. Ada kaidah nahnu nahkumu bid duhair. Dan itu Nabi juga as-sarair. Dan itu Nabi juga yang mengajarkan iya, seperti mengajarkan. itu. Jadi tentang bahwa kita bagaimana mengadili supaya adil itu tergantung bukti itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari awal. Walaupun sebenarnya keyakinan kita Nabi ini tahu yang zahir dan yang batin. Tahu zahir yang tapi batin. mengajarkan kepada umatnya sehingga nanti nggak tahu yang batin ya. Oleh karena itu yang juga ini menjadi istilahnya bagi masyarakat ya. Kadang kan ekspektasinya terlalu tinggi dengan pengadilan. Nah, karena pengadilan hanya mengadili berdasarkan bukti yang dihadirkan di pengadilan. Jadi nggak bisa nih menghadirkan mimpi menjadi bukti. Nggak bisa lagi. Saya mimpi ternyata sebenarnya ini nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Dan asumsi-asumsi hakim juga nggak bisa. Persepsi hakim nggak bisa. Harus dasarnya adalah bukti yang diajukan di persidangan. Yang nyata. Dan itu yang di persidangan. Kalau nggak diajukan juga nggak bisa. Untuk kita nilai ya. Artinya kalau ataupun dia hanya bercerita di warung kopi tentang kejadian fakta ini kemudian menjadi itu harus pembenaran, tidak bisa ya. Bisa. Harus di persidangan. Harus di persidangan. Warga yang sengketa tentang waris gitu kan. Sengketa tentang waris sudah dari dulu ya. Ya. Kemudian tidak punya bukti dua-duanya. Ya kan? Tidak punya bukti dua-duanya, maka ya Nabi sampaikan bahwa karena Anda punya bukti ya yang akan saya putuskan berdasarkan apa yang saya lihat dan saya dengar saja. Nah, dan itu bisa saja kamu memakan harta saudaramu sendiri. Jadi sengketa harta lah. Nah, akhirnya mereka sadar, pada akhirnya mereka menyelesaikan secara kekeluargaan itu. Iya. Jadi kalau tempatnya di mana dulu ya kalau boleh tahu? Ya, kalau dulu memang dalam sejarah ya salah di masjid ya. Bisa jadi masjid karena ya biasa ke rumah kan. Artinya mengadili itu tidak ada satu tempat khusus gitu. Karena beliau juga istilahnya melekat sebagai qadhi dan musyari. Ya ketemu dimanapun masalah langsung diadili. Masalah diadili ketika minta peradilan. Tapi memang ketika zaman Umar itu sudah lebih dari sarana dan prasarannya sudah mulai ada, sudah ada khusus penetapan hakim khusus. Kalau tadi kan zaman Nabi memang Nabi itu sebagai qadhi dan musyari, pembuat hukum dan juga daripada untuk pengadil ya. Begitu juga ketika Abu Bakar karena dekat dengan Nabi masih belum memilih qadhi secara khusus. Tadi Pak Ketua sampaikan pada zaman Umar sudah ada qadhi khusus, hakim yang khusus. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kalau ataupun seandainya Umar bersalah bisa juga diadili.